Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Raiwin Waliuddin dari Prodi Teknik Sipil 02 dengan NIM 20 230 50 10 Saya di sini akan mempresentasikan chapter 2, 4, 5, 6 dan 12. Langsung saja kita ke file PowerPoint-nya. Saya di sini akan membacakan analisis asal-usul tanah dan ukuran butiran dan mineral tanah. Tujuan: memahami proses pembentukan tanah dari batuan induk, mengidentifikasi jenis batuan, beku, sedimen, metamorf sebagai sumber tanah, mengklasifikasikan tanah berdasarkan ukuran butiran untuk aplikasi teknik sipil, mengevaluasi pengaruh mineral tanah liat terhadap sifat tanah. Metode: 1. Proses pelapukan mekanis dan kimiawi. 2. Transportasi dan deposisi. Analisis jenis tanah residual dan transportasi. 3. Analisis ukuran butiran, menggunakan analisis saringan dan hidrometer. 4. Pemetaan kurva distribusi, menentukan parameter D10, CU dan CC. Hasil: 1. Pembentukan tanah. Tanah berasal dari pelapukan batuan induk dengan transportasi yang menentukan penyebaran butiran. 2. Klasifikasi ukuran butiran. Tanah dikategorikan menjadi kerikil, pasir, lanau, dan lempung. 3. Kurva distribusi ukuran butiran. Jenis distribusi well grade, poorly grade, dan gap grade. 4. Sifat mineral tanah liat. Jenis tanah liat mempengaruhi daya dukung dan kestabilan. Manfaat teoritis: memperluas pemahaman mengenai siklus batuan dan pembentukan tanah, memberikan dasar ilmiah untuk analisis struktur tanah dan kurva distribusi butiran, menyediakan referensi untuk klasifikasi tanah berdasarkan metode USCS, AASHTO, dan USDA. Manfaat praktis: penerapan hasil analisis untuk desain fondasi dan konstruksi tanah, penentuan jenis tanah untuk konstruksi jalan, tanggul, dan bangunan, identifikasi stabilitas tanah pada proyek rekayasa geoteknik. Plastisitas dan struktur tanah. Tujuan: 1. Menganalisis sifat plastisitas tanah melalui parameter Atterberg limit LL, PL, SL. 2. Mengklasifikasikan jenis tanah berdasarkan indeks plastisitas atau PI dan diagram plastisitas. 3. Mengevaluasi potensi ekspansi dan struktur tanah untuk memahami perilaku tanah. 4. Menentukan hubungan plastisitas dengan karakteristik struktur tanah. Metode: 1. Pengukuran batas cair LL, Persuasion Cup and Falcon. 2. Pengukuran batas plastis atau PL, manual rolling pada kaca. 3. Pengukuran batas susut atau SL, volume tanah. 4. Klasifikasi indeks plastisitas atau PI, LLPL. 5. Evaluasi aktivitas tanah atau A, PI atau persen clay fraction. Hasil: 1. Parameter Atterberg limit, identifikasi kondisi tanah. 2. Klasifikasi tanah berdasarkan PI, non-plastik hingga sangat plastis. 3. Struktur tanah, tanah tanpa kohesi dan tanah kohesif. 4. Diagram plastisitas, garis A dan U untuk klasifikasi. Manfaat teoritis: memahami dasar perilaku tanah. 2. Menyediakan parameter ilmiah untuk desain geoteknik. 3. Mendukung klasifikasi tanah secara standar. Manfaat praktis: 1. Menentukan potensi ekspansi tanah. 2. Meningkatkan efisiensi perencanaan teknik sipil. 3. Mengidentifikasi resiko geoteknik seperti likuifaksi. 4. Mendukung pengambilan keputusan lapangan. Rangkuman klasifikasi tanah.
Tujuan: mengelompokkan tanah berdasarkan sifat teknisnya, membantu memilih jenis tanah yang sesuai untuk proyek konstruksi. Metode 1. Pendekatan tekstural, analisis distribusi ukuran partikel, klasifikasi tekstural berdasarkan USDA. 2. Pendekatan perilaku rekayasa, mengukur plastisitas LLPI, sistem klasifikasi AA, SHTO, dan UNIVET USCS. Hasil klasifikasi tekstural. Contoh, clay loam 30% pasir, 40% lanau, 30% lempung. Sistem AASHTO. Contoh, A-4 atau 4 untuk tanah dengan 58% lolos saringan nomor 200. Sistem UNIVET, contoh CL, Sandiland Clay, untuk data tanah yang sama. Perbandingan, AASHTO sederhana untuk subgrade jalan, UNIVET rinci untuk berbagai aplikasi teknik. Memberikan dasar ilmu, manfaat teoritis memberikan dasar ilmu sifat teknis tanah, mendukung penelitian lanjutan pada perilaku mekanika tanah, mengembangkan sistem klasifikasi terstandar global. Manfaat praktis: mempermudah pemilihan tanah untuk konstruksi, menentukan tindakan perbaikan tanah, menyediakan standar komunikasi antar praktisi teknik sipil. Pemadatan tanah. Tujuan: meningkatkan kekuatan tanah, mengurangi risiko penurunan atau settlement, meningkatkan stabilitas konstruksi seperti jalan raya, bendungan, dan landasan pacu. Metode 1. Pemadatan di laboratorium, uji Proctor standar, palu 2,5 kg, cetakan silinder. Uji Proctor modifikasi, palu 4,54 kg, lebih banyak lapisan. 2. Pemadatan di lapangan, alat, roller roda halus, Shipford roller, vibratory roller. Teknik penyemprotan air, pemadatan bertahap. 3. Penentuan berat unit di lapangan, metode kerucut pasir, alat nuklir, dan balon karet. Hasil uji laboratorium, grafik hubungan berat unit kering dan kadar air berbentuk lonceng. Berat unit kering maksimum tercapai pada kadar air optimum atau OMC. Struktur flocculant di sisi kering OMC menghasilkan kekuatan lebih tinggi. Struktur tersebar di sisi basah OMC memiliki permeabilitas lebih rendah. Uji lapangan, kepadatan relatif mencapai 90-95% dari hasil laboratorium. Kadar air optimum 2+2% dari hasil laboratorium. Manfaat teoritis: memperdalam pemahaman tentang hubungan empiris kadar air, berat unit kering maksimum, dan energi pemadatan. Menyediakan data korelasi matematis untuk parameter pemadatan. Meningkatkan wawasan untuk struktur tanah lempung yang dipadatkan. Manfaat praktis: peningkatan stabilitas konstruksi dengan daya dukung tanah yang optimal, efisiensi teknik pemadatan lapangan, biaya dan waktu lebih terkontrol, mengurangi risiko kerusakan struktur akibat permeabilitas tinggi atau penurunan tanah. Uji geser tanah langsung, memahami kekuatan dan perilaku tanah. Uji geser tanah langsung merupakan metode laboratorium yang penting dalam bidang geoteknik. Uji ini dirancang untuk menentukan kekuatan geser tanah dan memahami bagaimana tanah berperilaku di bawah tekanan geser.
Informasi yang diperoleh dari uji geser tanah langsung sangat penting dalam mendesain berbagai struktur geoteknik seperti fondasi, dinding penahan, dan lereng untuk memastikan kestabilan dan keselamatan struktur tersebut. Tujuan uji geser tanah langsung. 1. Menentukan kekuatan geser tanah. Uji geser tanah langsung mengukur kekuatan geser tanah. Ini penting untuk mengetahui sejauh mana tanah dapat menahan gaya geser sebelum mencapai titik keruntuhan. Informasi ini digunakan untuk menentukan stabilitas struktur yang dibangun di atas atau di dekat tanah. 2. Evaluasi parameter geser. Uji ini memberikan nilai kohesi C dan sudut geser dalam tanah. Parameter ini merupakan elemen kunci dalam memperhitungkan daya dukung dan analisis stabilitas berbagai struktur geoteknik, termasuk fondasi, lereng, dan dinding penahan. 3. Pemahaman sifat geser untuk desain. Uji ini memberikan data penting untuk perilaku geser tanah. Informasi ini membantu insinyur dalam mendesain fondasi, dinding penahan, dan lereng secara lebih aman dan efisien. Mempertimbangkan kekuatan geser dan perilaku tanah yang spesifik. Metode uji geser tanah langsung. 1. Prosedur uji. Contoh, tanah ditempatkan dalam kotak geser 2 bagian. Kotak ini kemudian diberi tekanan normal untuk mensimulasikan kondisi lapangan. Setelah itu tanah secara bertahap digeser sehingga menyebabkan keruntuhan geser. Tegangan geser dihitung pada titik kegagalan. 2. Kondisi konsolidasi. Uji ini dapat dilakukan dalam kondisi terkonsolidasi, terkuras, atau consolidated drained, atau tidak terkonsolidasi, unconsolidated. Kondisi yang dipilih bergantung pada sifat tanah dan tujuan pengujian. Uji terkonsolidasi terkuras biasanya digunakan untuk tanah berbutir halus, sementara uji tidak berkonsolidasi digunakan untuk tanah berbutir kasar. 3. Parameter yang diukur selama pengujian. Tegangan geser maksimum pada tanah dan perpindahan horizontal dicatat. Data ini digunakan untuk membentuk kurva tegangan deformasi. Kurva ini menunjukkan hubungan antara tegangan geser yang diberikan dan deformasi tanah hingga mencapai kegagalan. Hasil uji geser tanah langsung. Nilai kohesi C. Nilai kohesi yang diperoleh dari uji geser tanah langsung menunjukkan kekuatan tanah dalam menahan gas geser antar partikelnya. Kohesi sangat penting untuk tanah kohesif seperti lempung. Nilai kohesi yang tinggi menunjukkan bahwa tanah memiliki kekuatan yang lebih besar untuk menahan geser, sementara nilai kohesi yang rendah menunjukkan bahwa tanah lebih mudah runtuh. Sudut geser dalam. Sudut geser dalam mewakili resistensi geser alami tanah granular seperti pasir. Nilai sudut geser dalam yang lebih besar menunjukkan bahwa tanah memiliki resistensi geser yang lebih kuat terhadap beban geser. Parameter ini penting dalam menentukan stabilitas lereng, fondasi, dan dinding penahan. Hubungan tegangan deformasi. Kurva tegangan deformasi yang dihasilkan dari uji geser tanah langsung membantu memahami respon elastis dan plastis tanah di bawah tekanan geser hingga mencapai kegagalan. Kurva ini memberikan informasi tentang kekuatan tanah, modulus geser, dan deformasi elastis dan plastis tanah. Manfaat teoritis atau keilmuan uji geser tanah langsung. Pengembangan teori geser tanah. Data eksperimental dari uji geser tanah langsung memberikan dasar untuk mengembangkan dan memvalidasi teori geser tanah dalam mekanika tanah dan aplikasi geoteknik. Data uji membantu para peneliti memahami perilaku tanah dan mengembangkan model matematika yang lebih akurat untuk memprediksi perilaku tanah. Analisis stabilitas. Parameter geser yang diperoleh dari uji geser tanah langsung seperti kohesi dan sudut geser dalam sangat penting dalam model analisis stabilitas untuk berbagai struktur tanah. Parameter ini digunakan untuk menentukan stabilitas lereng, analisis tekanan tanah lateral,
dan desain fondasi. Validasi dan perbandingan teori. Data dari uji geser tanah langsung memungkinkan peneliti membandingkan hasil aktual dengan prediksi teoretis dan model numerik untuk perilaku geser tanah di berbagai kondisi. Ini membantu dalam memvalidasi teori dan model yang ada, serta meningkatkan akurasi prediksi perilaku tanah. Manfaat praktis atau lapangan uji geser tanah langsung. Desain fondasi yang aman. Data kekuatan geser dari uji geser tanah langsung digunakan untuk memastikan fondasi lampu menahan beban yang diberikan tanpa risiko keruntuhan atau pergeseran tanah, terutama di area rentan. Data uji ini membantu dalam memilih jenis fondasi yang tepat dan menentukan dimensi yang aman untuk menahan beban struktur. Stabilitas dinding penahan. Parameter geser digunakan dalam desain dinding penahan tanah untuk memastikan bahwa dinding dapat menahan tekanan lateral dari tanah di belakangnya secara stabil. Uji geser tanah langsung membantu dalam menentukan tinggi dinding yang aman dan kebutuhan untuk penyangga tambahan untuk menjamin kestabilan dinding. Analisis stabilitas lereng. Uji ini menyediakan parameter yang digunakan dalam analisis stabilitas lereng untuk mencegah risiko longsor di lokasi dengan lereng curam atau di daerah rawan longsor. Data uji membantu dalam mengevaluasi faktor keamanan lereng dan menentukan kebutuhan untuk tindakan pencegahan seperti penahanan tanah atau penguatan lereng. Perbaikan tanah di lapangan. Hasil uji geser langsung membantu menentukan perlunya metode perbaikan tanah seperti stabilitas tanah atau penggunaan penguatan agar tanah dapat mendukung struktur dengan aman. Data uji membantu dalam memilih metode perbaikan yang paling efektif dan mengevaluasi keberhasilan metode yang diterapkan. Keuntungan dan kekurangan uji geser tanah langsung. Keuntungan relatif sederhana dan mudah dilakukan. Peralatan uji relatif murah dan mudah didapat. Memberikan data langsung tentang kekuatan geser tanah. Dapat digunakan untuk mengevaluasi berbagai jenis tanah. Kekurangan tidak mempresentasikan kondisi tegangan 3 dimensi yang terjadi di lapangan. Hanya memberikan informasi tentang perilaku geser pada bidang geser tertentu. Tidak dapat mensimulasikan semua kondisi lapangan seperti pengaruh air tanah. Hasil uji dapat dipengaruhi oleh persiapan sampel tanah dan prosedur pengujian. Aplikasi uji geser tanah langsung. 1. Desain fondasi. Uji geser tanah langsung membantu dalam menentukan jenis fondasi yang paling tepat untuk struktur tertentu berdasarkan kekuatan geser tanah dan beban yang diberikan struktur. Data ini juga digunakan untuk menghitung dimensi dan kedalaman fondasi untuk memastikan stabilitas. 2. Desain dinding penahan. Uji ini penting untuk menentukan stabilitas dinding penahan tanah. Parameter geser tanah digunakan untuk menghitung tekanan lateral tanah dan menentukan dimensi dan kebutuhan untuk penyangga dinding untuk memastikan kekuatan dan kestabilan. 3. Analisis stabilitas lereng. Uji geser tanah langsung menyediakan parameter yang penting dalam analisis stabilitas lereng untuk mencegah risiko longsor. Data ini digunakan untuk menghitung faktor keamanan lereng dan menentukan kebutuhan untuk tindakan pencegahan seperti penahan lereng atau penguatan lereng. 4. Perbaikan tanah. Uji geser tanah langsung membantu dan dalam menentukan metode perbaikan tanah yang paling efektif
untuk meningkatkan kekuatan geser tanah. Data uji membantu dalam mengevaluasi keberhasilan metode perbaikan yang diterapkan dan menentukan perlunya perbaikan tambahan. Kesimpulan, uji geser tanah langsung merupakan metode pengujian laboratorium yang sangat penting dalam bidang geoteknik. Uji ini memberikan informasi penting tentang kekuatan geser tanah dan perilaku gesernya, yang sangat penting dalam mendesain berbagai struktur geoteknik seperti fondasi, dinding penahan, dan lereng. Hasil uji membantu insinyur dalam merancang struktur yang stabil, aman, dan efisien. Mempertimbangkan kekuatan tanah dan perilaku gesernya secara spesifik. Sekian dari saya. Bila ada salah dalam menyampaikan kata-kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.